Kalau kita ngomongin soal kekayaan Indonesia, yang kepikiran pasti anggaran negara atau APBN kan? Tapi gimana kalau saya bilang kekayaan kita yang sesungguhnya itu jauh-jauh lebih besar? Bentuknya fisik, nilainya ribuan triliun rupiah. Nah, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Aset raksasa ini sebetulnya harta karun yang produktif atau malah jadi beban yang mahal? Jadi, lupakan dulu deh sejenak angka-angka di APBN. Kekayaan sejati pemerintah itu, ya ini. Gedung-gedung kantor, jalan tol yang kita lewati setiap hari, sampai fasilitas-fasilitas publik lainnya. Inilah aset nyata kita, fondasi fisik negara ini. Pertanyaannya, seberapa baik kita ngurusnya? Dan ini dia inti masalahnya, langsung dari Menteri Keuangan kita. Kutipan ini ngena banget, karena ini menunjukkan sebuah dilema. Aset yang harusnya jadi sumber kekuatan ekonomi, malah berisiko nyedot anggaran cuma buat biaya perawatan. Ini tantangan yang gede banget yang lagi kita hadapi. Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK ternyata juga nemuin hal yang sama. Audit mereka nunjukin ada kekacauan administrasi yang serius. Ada aset yang statusnya nggak jelas, nilainya nggak akurat, terus datanya tumpang tindih antar lembaga. Ini bukan sekedar salah ketik di dokumen ya, ini beneran potensi ekonomi yang bocor, di mana negara bisa aja kehilangan pendapatan atau malah keluar biaya yang nggak perlu. Oke, biar kita semua paham masalah ini sampai ke akarnya, kita akan bedah dalam 5 bagian. Mulai dari definisinya, gimana siklus hidupnya, siapa yang pegang tanggung jawab, terus aturan baru yang mengubah segalanya, dan pastinya visi besarnya buat ke depan. Yuk, kita mulai. Oke, bagian pertama. Mari kita samakan persepsi dulu. Waktu kita ngomongin aset negara, sebetulnya apa sih yang kita maksud? Secara resmi, definisinya begini. Barang milik negara atau BMN adalah semua barang yang dibeli pakai uang APBN. Tapi, coba deh perhatiin bagian akhirnya. Atau dari perolehan lainnya yang sah. Nah, ini bagian yang menarik banget. Soalnya, ternyata aset negara itu nggak cuma dari beli doang loh. Pemerintah bisa aja dapat hibah, misalnya bantuan dari negara lain. Aset juga bisa muncul dari pelaksanaan kontrak kerjasama atau bahkan dari aset sitaan kasus hukum yang keputusannya sudah final. Wah, sumbernya ternyata macam-macam ya. Nah, ini contohnya biar kebayang. Di satu sisi, kita punya alutsista kayak pesawat tempur yang bisa jadi hasil hibah. Di sisi lain, ada infrastruktur raksasa kayak jalan tol yang diserahkan ke pemerintah setelah masa kontraknya selesai. Dari alat perang sampai jalan raya, itu semua statusnya barang milik negara. Setiap aset, entah itu gedung megah atau cuma satu unit komputer di kantor, semuanya punya siklus hidup yang terstruktur. Prosesnya itu nggak acak, tapi ada alur yang sudah diatur dengan jelas. Coba lihat diagram ini. Kelihatannya rumit ya? Ini adalah gambaran resmi dari siklus pengelolaan BMN. Intinya, ini mau menunjukkan kalau setiap aset, dari mulai direncanakan, dibeli, dipakai, dirawat, sampai nanti akhirnya dihapus dari daftar, itu semua terhubung dalam satu lingkaran proses yang terus berputar. Tapi tenang, kita akan coba sederhanakan. Biar gampang, siklus yang rumit tadi bisa kita pecah jadi 4 fase utama. Pertama, tentu aja direncanakan dulu kebutuhannya apa, terus diadakan barangnya. Kedua, aset itu dipakai dan dirawat. Ketiga, kalau asetnya lagi nganggur dan gak dipakai buat fungsi utama, aset itu bisa dimanfaatkan. Misalnya disewakan biar menghasilkan uang. Dan terakhir, kalau masanya sudah habis, aset itu bisa dipindahkan atau dihapus dari catatan. Nah, dengan aset yang nilainya ribuan triliun, pasti ada dong struktur tanggung jawab yang jelas. Siapa aja sih mereka ini? Jadi, ada 3 tingkatan utama nih. Di paling atas, ada pengelola barang. Ini jabatannya dipegang Menteri Keuangan yang tugasnya bikin aturan main secara nasional. Di bawahnya, ada pengguna barang. Ini adalah para menteri atau pimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas semua aset di kementeriannya masing-masing. Nah, di level paling bawah, ada kuasa pengguna barang. Ini biasanya kepala kantor di daerah yang ngurusin aset sehari-hari. Oke, karena sadar ada banyak masalah, pemerintah nggak tinggal diem. Mereka menerbitkan sebuah aturan baru untuk merombak total cara aset negara dikelola. Nah, ini dia perbandingan kuncinya. Dulu, dengan aturan lama, kalau sebuah kementerian mau kerjasama dengan swasta buat manfaatin asetnya, prosesnya itu kaku dan birokratis banget. Asetnya harus diserahin dulu. Sekarang, dengan aturan baru, prosesnya dibikin jauh lebih fleksibel. Kementerian bisa lebih proaktif dan mandiri, cukup dapat persetujuan aja. Ini sebuah terobosan besar yang mempercepat proses. Aturan baru ini bawa banyak angin segar. Pemerintah pusat sekarang jadi lebih gampang menghibahkan asetnya untuk bangun desa. Pemanfaatan aset oleh Pemda juga dipermudah. Dan yang paling keren, ada skema pendanaan infrastruktur baru yang memungkinkan aset negara jadi modal buat pembangunan tanpa harus membebani APBN.
Semua perubahan yang kita bahas tadi, itu muaranya ke satu visi besar. Mengubah total cara kita memandang aset negara. Ini adalah perubahan cara berpikir yang fundamental banget. Dulu, tujuannya simpel, sediakan layanan publik dengan biaya seminimal mungkin. Aset itu ya cuma dianggap alat pendukung aja. Sekarang, visinya jauh lebih luas. Aset harus jadi mesin yang produktif, yang gak cuma mendukung layanan, tapi juga bisa hemat anggaran, menghasilkan pendapatan, dan bahkan ikut muterin roda perekonomian nasional. Slide ini ngerangkum seluruh perjalanan yang kita bahas. Coba lihat, di sebelah kiri ada kondisi saat ini yang penuh tantangan administrasi. Rencana di tengah adalah jembatannya, yang mengarah ke tujuan akhir di sebelah kanan. Kekayaan negara nggak lagi cuma dicatat, tapi dikelola secara optimal untuk jadi pendorong ekonomi. Ini adalah transformasi dari sekedar pencatat aset jadi manajer aset yang strategis. Dan ini bukan cuma wacana loh, pemerintah sudah nyusun peta jalan yang sangat detail. Ada target jangka pendek atau yang disebut quick wins yang sudah jalan dari 2015, ada target jangka menengah, sampai rencana jangka panjang hingga tahun 2025. Tujuannya satu, membangun sistem manajemen aset yang modern, terintegrasi, dan berbasis data secara real-time. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Setelah melihat masalahnya, solusinya, dan visi besarnya, pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah bagaimana kita bisa memastikan ribuan triliun rupiah aset yang tertidur ini benar-benar bangkit. Bangkit untuk tidak hanya melayani kebutuhan kita hari ini, tapi juga secara aktif ikut membangun kemakmuran untuk generasi yang akan datang. Potensinya luar biasa besar.